Silakan disimak ya. Yang pertama adalah letak, lokasi, dan tahun berdiri. Letak dan lokasinya adalah secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tahun berdiri Kerajaan Ternate dan Tidore yang terdiri dari dua kesultanan ini berdiri pada abad ke-13 hingga ke-19 Masehi. Raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Ternate yaitu yang pertama ada Sultan Zainal Abidin, yang kedua Sultan Bayanullah, yang ketiga Sultan Hairun, yang keempat Sultan Bahabullah, yang kelima Sultan Sibori. Sedangkan di Tidore yang pertama ada Sultan Nuku, yang kedua Sultan Zainal Abidin, yang ketiga Sultan Matahuddin M. Tahir, yang keempat Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Shah, dan yang kelima Sultan Ahmad Syaifuddin Alting. Awal mula Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara di kawasan timur, mulai dari abad ke-1 hingga abad ke-17. Hal ini karena wilayah Ternate yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh saudara dari pendiri Kerajaan Ternate, yaitu Masyur Malamo, yakni Syah Jahti atau Muhammad Nakil. Kedua kerajaan ini bersatu karena Kerajaan Tidore mengetahui bahwa selama ini Belanda berkhianat kepada mereka. Tujuan utama Belanda adalah ingin menguasai Kerajaan Ternate dan Tidore. Dan akhirnya Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Belanda dengan bantuan Inggris. Masa kejayaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Sultan Nuku disebut dengan The Lord of Fortune. Pada masa pemerintahan Sultan Bahabullah, yaitu pada 1570 sampai 1584 Masehi, Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Salah satu bukti kejayaannya adalah Ternate berhasil menaklukkan pulau-pulau di wilayah perairan Nusantara, Filipina, bahkan sampai ke Kepulauan Muranisasi. Dengan mengusung misi Islamisasi, Sultan Bahabullah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Maluku. Dengan demikian, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu dengan Inggris. Kegemilangan ini mengusir bangsa asing, membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan yang pesat. Masa keruntuhan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk oleh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kondisi politik pada Kerajaan Ternate yaitu dinamakan Ulu Lima. Persekutuan lima bersaudara ini meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Dan di Kerajaan Tidore, persekutuan 9 bersaudara ini meliputi Halmahera, Jajilao, sampai Papua. Kondisi politik. Spanyol melakukan persekutuan dengan Kerajaan Tidore. Hal inilah yang menjadi persaingan antara Ternate dan Tidore semakin tinggi dan dapat terjadi perang di antara kedua kerajaan tersebut. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, akhirnya pada tahun 1529 diadakan perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa. Pada abad ke-17, Belanda datang ke Maluku dan terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis.
Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Portugis dan kemudian menduduki benteng Portugis di Ambon dan berhasil mengusir dari Maluku pada tahun 1605. Isi perjanjian Saragossa yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaan di Kepulauan Filipina, kemudian bangsa Portugis tetap di Maluku. Kondisi ekonomi dan keagamaan. Kondisi ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat di kedua kerajaan tersebut yakni bergantung pada bidang pertanian dan perdagangan. Kenapa pertanian berkembang di daerah ini? Karena tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dan cocok digunakan untuk pertanian tanaman rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Keagamaan. Ketika didirikan oleh Baab Masih Malamo pada 1257 Masehi, Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum, yaitu pada 1432 sampai 1486 Masehi. Kondisi sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Ternate dan Tidore banyak dipengaruhi oleh para pendatang. Pengaruh Islam juga sangat terasa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Kehidupan budaya rakyat Kerajaan Ternate Tidore meliputi aktivitas perekonomian, sehingga tidak banyak menghasilkan kebudayaan. Beberapa hasil budayanya adalah Istana Sultan Ternate dan ritual Kolano Uci Sabea. Peninggalan Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama ada Istana Kesultanan Ternate, yang kedua ada Masjid Jami Kesultanan Ternate, yang ketiga ada Kompleks Pemakaman Sultan Ternate Tidore, dan yang keempat ada senjata di Museum Kesultanan Ternate. Sekian video dari kami, apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.